Krisis parubaya, beberapa alasan, pencegahan, dan solusinya. Pandemi corona menyapa setiap orang tak kenal usia, suku, ras, agama, dan bangsa. Di tengah-tengah suasana ini, kita jumpai adanya orang yang berusia sudah bukan remaja, namun hatinya sering resah dan galau. Dia mulai berpikir ulang tentang banyak hal, seperti karir dan tujuan hidupnya. Bila seseorang mempunyai gejala-gejala tersebut, bisa jadi dia alami krisis parubaya. Krisis parubaya adalah masa saat seseorang merasa muda kembali, padahal semestinya dia sudah mencapai usia matang. Di masa ini, orang mulai menyadari bahwa mereka lebih dekat dengan kematian. Sementara di sisi lain, mereka masih ingin bersenang-senang dan menikmati hidup. Karenanya, krisis ini bisa membuat orang berusia 40-an tahun bertingkah menjadi seperti 20-an tahun. Hal ini tidak saja terjadi pada pria, namun juga wanita. Mengapa ada krisis parubaya? Tidak semua orang mengalami krisis parubaya. Bahkan kondisi ini tidak dikenal di sebagian masyarakat. Krisis parubaya dapat ditandai dengan beragam gejala, seperti kebimbangan terhadap kenaikan atau penurunan berat badan, perubahan besar pada pola tidur, tidak ingin menjaga kebersihan diri, dan suasana hati mudah berubah drastis, seperti stres, mudah marah, sedih, cemas, galau, gundah, dengki, iri, menendam, ingin selalu didengar, terus merasa benar, dan seterusnya. Namun, sebenarnya krisis parubaya ini tidak tiba-tiba saja terjadi. Mari kita cermati apa saja yang mungkin dapat menjadi alasannya. Yang pertama, kumpulan emosi yang tertahan. Krisis parubaya bisa saja terjadi karena deretan pengalaman hidup dan banyak emosi yang terpendam dalam waktu yang panjang. Yang kedua, beban hidup. Cara yang salah dalam memandang kehidupan. Dia mempersepsikan harta adalah segalanya untuk mencapai kebahagiaan. Segala konsentrasi hidupnya tertuju pada harta, harta, dan harta. Bahkan dalam mimpi pun tak terlepas dari urusan harta dan tahta. Alasan yang ketiga yaitu karir. Ada masa saat seseorang mempertanyakan dirinya, apakah karir yang ditempuhnya selama ini benar-benar sejalan dengan cita-citanya. Di masa ini, ia mulai berpikir ulang akan kemampuannya, penggunaan waktu, dan sumber daya yang ia miliki. Hal ini dapat dialami pria atau juga wanita yang biasanya lebih terbebani untuk mengurus rumah tangga. Alasan yang keempat, yaitu terjadinya peristiwa besar. Ada juga yang mengalami krisis ini sebelum atau sesudah usia 40-an. Biasanya karena dipicu oleh suatu peristiwa besar, seperti kehilangan pekerjaan atau PHK, turunnya jabatan, atau dekat dengan masa turunnya jabatan, terlibat hutang dalam jumlah yang besar, pindah rumah, perusahaannya bangkrut, anak-anak pada belum menikah meskipun sudah berusia, meninggalnya pasangan, poligami, ataupun perceraian. Itu hanya sekelumit contoh kecil yang ada di seputar kita. Dan alasan yang kelima adalah mencari hal baru. Sebagai masa mencari identitas dan menemukan potensi diri baru, sayangnya terkadang pencarian ini belum punya tujuan pasti. Hal ini membuat ada orang yang tiba-tiba mengubah gaya hidup dengan keinginan menambah pasangan atau ingin berpisah dari pasangan. Pada beberapa kasus, kondisi ini bisa menyebabkan pertengkaran keluarga, bahkan perceraian. Langkah pencegahan terhadap krisis parubaya. Yang pertama, memahami keberadaan diri dan arti kebahagiaan. Orang yang mempunyai krisis parubaya harus merubah pola pikir dan cara pandang hidupnya. Dia harus yakin betul bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara atau fana, dan ada kehidupan yang lebih hakiki
dan abadi yang harus disiapkan lebih baik dari yang sudah-sudah. Sudah saatnya dia bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa ia diciptakan? Dan apakah ia berbahagia dengan apa yang ia lakukan atau justru sebaliknya? Dalam menjawab pertanyaan ini, ia harus jujur. Apakah selama ini dirinya telah betul-betul mempersiapkan bekal sesungguhnya untuk meraih kebahagiaan yang abadi? Langkah pencegahan kedua yaitu merefresh tujuan hidup. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang tahu tentang hal itu. Masalahnya adalah apakah orang itu paham dengan kebahagiaan itu semu atau bukan? Inilah letak permasalahannya. Orang akan memahami kebahagiaan sesungguhnya apabila dia menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat kelak. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk keluar dari krisis parubaya dan merubah kebiasaan hidup yang telah membudaya pada diri seseorang, maka dia harus menyadari dan memahami keberadaannya di dunia dan meniatkan semua aktivitasnya hanya untuk beribadah kepadanya. Yang sebelumnya semata terfokus pada wanita, harta dan tahta, serta tidak peduli bagaimana dia mendapatkannya dan untuk apa menggunakannya, akan berubah total menjadikannya sebagai modal untuk melakukan ibadah dan bukan sebagai tujuan akhir hidupnya.